Kesempatan ini kami datang kepadamu untuk menikmati lagi sajian firman-Mu yang hebat. Firman-Mu lah kebenaran, firman-Lah kuasa yang menyelamatkan hidup kami. Dan firman menuntun kami Tuhan, sehingga kami semakin indah, semakin serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini sampaikan pesan-Mu untuk kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, salam semuanya. Puji Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke 12. Mari kita berdiri semuanya, kita baca ayat-ayat dengan cara bergantian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dan dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Lima 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri tepi sungai Yordan. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkata Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu."
Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Amin. Silakan duduk. Ya, kasih salam kiri kanan dulu. Kasih salam, bilang jangan terlambat ibadah. Kasih tahu. Ya. Kita menarik ini, kita perlu pelajari dengan tema adalah generasi penyelamat. Ya, Elisa artinya Tuhan itu yang menyelamatkan. Jadi dalam kisah ini ada kaitan dengan Nabi Elia. Ya, Elia itu nabi yang dibangkitkan Tuhan untuk melawan roh jahat dan juga ketidakadilan di tanah Israel. Karena Ahab ini punya istri nama Isabel, orang Sidon, Altirus. Ya, terkenal roh setan atau iblis, ya, berkuasa di daerah Sidon ini, sehingga Isabel ini membawa budaya dan agama dari Sidon ke Israel, sehingga menyebabkan raja dan banyak orang Israel menyembah, ya, Baal namanya, dewa Baal. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan Allah Israel, tapi mereka menyembah Baal. Akibatnya apa? Ya, maka raja bertindak jahat, bertindak tidak adil. Ya, tidak adil dengan cara mengambil kebun anggur Nabot di dekat istana raja itu ada kebun anggur, dan dia memang mengambil paksa dengan cara mendakwa hal-hal yang jahat, bahwa dia Nabot ini orang dursila, artinya orang jahat, orang najis, saudaraku, dan dia dirajam, berhukum mesti dirajam mati. Maka dengan mudahnya seluruh kebun Nabot ini diambil, ya, dengan cara yang tidak lazim, ya, tidak benar. Nah, di situ. Jadi maka Tuhan marah besar kepada raja ini bersama bangsa ini. Kenapa? Karena raja ini bertindak curang dan tidak menyembah Tuhan dengan benar, dan mempengaruhi sebagian besar orang Israel menyembah berhala. Maka Tuhan menghajar mereka dengan cara menutup langit, tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ya, kalau hujan sebulannya, tidak ada hujan sebulan saja, pohon pada matiin 3,5 tahun. Ya, sehingga mereka tidak ada lagi makanan dan sebagainya, dan pertarungan menjadi sangat sengit. Tatkala Elia membangun mezbah dan juga Ahab juga membangun mezbah, tetapi Tuhan menjawab Elia. Jadi Elia, tatkala Tuhan menjawab Elia, dan Elia bunuh semua nabi-nabi Baal dan dia buang di sungai, ya, Kison. Nah, di situ Isabel mendengar bahwa nabi-nabinya telah musnah semuanya, maka dia mengancam Elia bahwa dia akan membunuh Elia dengan tangannya sendiri. Maka Elia ketakutan, dia lari kepada Tuhan, lari sambil puasa. Dari Gunung Karmel sampai ke Gunung Horeb, ya, dia berlari selama 1 bulan penuh, ya. 1 bulan dia lari, ya, sambil puasa. Nggak makan apa-apa karena memang nggak ada makanan, kemarau. Ya, baru turun hujan, saudara, ya. Baru turun hujan waktu itu, dan ya tanaman baru mulai, mungkin mereka mulai berkebun, ya. Nah, begitu. Nah, sehingga belum ada hasil. Nah, dia lari ke Gunung Horeb, di sana Tuhan berfirman, "Kenapa kamu di sini?" Lalu dia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, dan mereka ingin membunuh aku, mencabut nyawaku, dan aku menyerah, tidak bisa apa-apa lagi." Akhirnya Tuhan berfirman kepada Elia ini, "Pulang, urapi Elisa menggantikan engkau." Dan Elia ini datang menjumpai dengan Elisa, itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang 1 Raja pasal 19, saudara. Di situ
Waktu ketemu dengan Elisa, maka Elia membuka jubahnya, dia lemparkan kepada Elisa. Ya, Elisa menyambut. Tapi Elisa waktu dia menyambut, dia berlari mendapatkan Elia ini, saudara. Maka kita akan melihat ini latar belakang ya ceritanya, bahwa kenapa Elisa dipanggil sebagai penyelamat. Nah ini ada beberapa hal, ada 4 poin yang perlu kita renungkan bersama di sini, saudara. Kenapa Elisa dipanggil sebagai penyelamat, saudara? Yang pertama adalah Elisa ini rela meninggalkan semua yang mengikat hatinya dan dia ingin mencari Tuhan. Ya, nah ini saudara. Ya, kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, lihat 19 di ayat 19 mulai. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekat, ia melemparkan jubahnya kepadanya, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah engkau perbuat kepadamu. Nah saudara, nah ini. Jadi pada waktu Elisa menerima panggilan, dia rela meninggalkan semuanya dan dia berdamai dengan orang tuanya. Itu hal yang terbaik. Jadi, seorang anak muda bernama Elisa ini, ya, dia bukan seorang pengangguran, dia seorang pengusaha sawah, kebun, ya, yang tipe pekerja keras. Ya, dia bukan seorang pengangguran, saudara, tapi dia melihat ketidakadilan terjadi, dia merasa terpanggil dan dia ingin meninggalkan semua yang mengikat hatinya. Kalau mirip dengan Simon Petrus dan teman-teman, saudara. Pada waktu mereka bertemu dengan Yesus, mereka rela meninggalkan jalannya, jaringnya, dan juga perahunya, dan mereka ikut Tuhan. Sama Tuhan Yesus ngomong, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan ikut aku. Nah ini. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang hebat, di atas rata-rata, kita rela meninggalkan semuanya mengikut hati kita. Ya, anak murid itu banyak keinginan dari hatinya. Ingin santai, ingin senang, ingin foya-foya, ya, ingin dipandang wow, ingin dipuji, dan semua harus ditinggalkan semua. Perasaan, pikiran seperti itu baru layak di hadapan Tuhan. Nah ini, jadi kita lihat sini yang lebih hebat lagi, saudara. Kita lihat sini di ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelinya dan memasak dagingnya dengan bajak lembunya. Semua lembu dia potong, ya, dia punya bajakannya juga dia ambil jadi kayu bakar, habis semua, sudah. Itu hebat, ya. Saya akui orang model ini, saudara, ya, bahwa ini orang-orang hebat, ya. Pada waktu, ya, menerima panggilan Tuhan, dia rela meninggalkan semua yang ada berbau dunia. Dia hanya mau iring Tuhan. Itu hebat. Tepuk tangan untuk Elisa, saudara. Tepuk tangan yang keras untuk Elisa. Nah, yang kedua, ya, Elisa mau dibentuk oleh Tuhan lewat Nabi Elia. Nah ini. Jadi pertama dia tinggalkan semua, yang kedua mau dididik, dilatih. Ya, dilatih oleh Nabi Elia. Nah, begitupun kita mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, jangan cuma rajin bikin jadwal kirim WA, aku nggak hadir ibadah. Yang model jangan bikin, dia dikasih tugas model itu. Mesti jadi teladan hidup, saudara. Nah begitu. Elisa dibentuk, saudara. Bagaimana cara dibentuknya? Yang pertama ada kata Gilgal tadi. Gilgal artinya lingkaran, batu lingkaran, benteng pertahanan, juga tempat di mana orang Israel merayakan Paskah dan mengadakan penyunatan. Itu dilakukan oleh si Yosua, saudara. Artinya bahwa Elisa dididik dengan hal-hal dasar tentang pertobatan. Ya, tentang hidup baru, tentang meninggalkan tabiat-tabiat lama, saudara ini.
Jadi seorang pelayan Tuhan dia tahu apa itu pertobatan, apa itu lahir baru, ya, apa itu bagaimana dia bisa mencintai Tuhan. Itu hal-hal itu yang kita mesti tahu dan kita lakukan. Kenapa? Karena orang melayani Tuhan tanpa dia dibaharui hidupnya susah, saudara. Betul tidak? Ibadah kepada Tuhan bukan arisan, kumpul-kumpul makan, ya, tarik undi dapat doi, bukan itu. Ibadah adalah perjumpaan manusia dengan Tuhan, dan Tuhan harus mengubah hidup kita, tabiat lama kita, tabiat-tabiat malas, tabiat-tabiat penipuan, tabiat makan puji, cari muka, suka dipuji, semua mesti dibaharui semua. Nah itu, semua mesti dibaharui. Jadi kita belajar untuk mencintai Tuhan. Elisa ini luar biasa. Dia bukan orang-orang yang bagaimana ya, tidak mengerti panggilan Tuhan. Dia mengerti untuk melawan setan, untuk merubah baru Israel. Itu tidak segampang dia bayangkan. Dia mesti total, ya. Nah ini Mahatma Gandhi, seorang Perdana Menteri India, Hindu, berkata begini. Kalau engkau ingin mengubah dunia, engkau mesti berubah duluan, baru bisa mengubah dunia. Itu orang Hindu, saudara. Nah gitu. Yesus berkata begini, selumbar di seberang pulau, mesti balok di mata engkau mesti melihat. Artinya kita mesti merubah cermin hidup kita. Ya, proses lahir baru diubahkan dari usia sekolah minggu sampai usia remaja pemuda. Jadi contoh teladan. Mengapa? Karena kalian punya masa depan yang panjang ke depan. Masih dia 70-80 tahun ke depan. Untuk Tuhan memberkati, Tuhan memakai saudara dalam berbagai lini kehidupan. Maka dibentuk yang pertama dari Gilgal, lingkaran. Gilgal ini ada dua peristiwa terjadi. Yaitu pertama penyunatan, pertobatan, meninggalkan hidup lama. Ya, dalam Kolose pasal yang kedua, Paulus tulis bahwa waktu kamu disunat dibaharui, maka sunat itu dibatalkan oleh perjanjian baru, diganti dengan baptisan air. Oke, diganti dengan baptisan air. Itu ditulis oleh Paulus di kitab Roma dan kitab Kolose, saudaraku. Ya, yang kedua Paskah, mereka rayakan Paskah dalam rangka persiapan untuk menyerang tembok Yeriko, kota Yeriko. Itu saudara. Yang kedua adalah Betel. Betel ini pendewasaan. Mengenal, menggali firman Tuhan. Ya, mengatur rahasia firman Tuhan. Mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu apa itu Alkitab, ya. Apa itu siapa itu Yesus Kristus, ya. Siapa itu Roh Kudus, semua diajarkan. Itu ngomong tentang Betel. Kenapa? Betel itu adalah rumah Allah, rumah roti. Begitu. Betel inilah tempat ya Yakub pertama kali berjumpa dengan Tuhan secara dalam alam mimpi. Betel sendiri dia diberi nama oleh Yakub dalam kitab Kejadian. Dulu namanya Luz, kota tempat namanya Luz. Waktu Yakub bermimpi melihat tangga sampai ke langit, malaikat turun naik dan Tuhan berdiri, maka dia bangun mengubah nama tempatnya Betel, rumah Tuhan. Itu gambarannya bahwa anak Tuhan, anak muda mesti belajar cinta Tuhan, melayani Tuhan dari usia anak-anak. Bilang amin. Dari usia remaja pemuda. Itu enggak rugi. Enggak rugi. Kalau kita giat di gereja, mumpung anggota masih sedikit di sini anak muda. Berani pimpin, berani tampil. Kasih tahu, berani pimpin, berani tampil. Ayo bilang, kasih tahu. Mesti belajar. Ya, tidak boleh ada orang pemalu di tempat ini. Karena kita punya gambar diri yang baik. Nah, jadi kalau kita melihat di sini bahwa didikan yang kedua adalah di Betel, saudara. Yang ketiga, Yeriko. Yeriko tempat di mana kita jatuh belas kasihan. Saudara tahu Yeriko ini kota terkutuk. Ya, kalau kita di perjanjian baru itu ada Bartimeus yang buta di Yeriko. Ada Sakius yang kaya raya di Yeriko, saudara. Ada orang kaya sekali, ada orang yang papa miskin sekali di bawah. Ya, itu artinya bahwa ngomong tentang tempat kita melayani Tuhan.
tempat kita berbakti di sana, mengabdi, melayani, artinya bahwa anak muda harus melayani. Bisa nggak anak muda sini bikin program ibadah di sekolah-sekolah begitu? Ya, pakai di sekolah-sekolah, di SMK, SMP, gitu. Bikin tim begitu. Itu Yeriko melayani. Nah, dapat sayang kan, gereja begini besar, tapi nggak ada power, terlambat, ya hidupnya nggak bertobat, kebanyakan saya lihat ini. Nah gitu. Iya toh. Mari lihat nih, Elisa. Orang yang tahu firman tanpa melayani, dia akan muncul dan hanya menjadi penonton. Kritiknya bagus, gampang sakit hati, merajuk kiri kanan. Nggak punya belas kasihan, rasa hebat sendiri, rasa berkuasa. Jadi kita belajar, kita ngerti melayani Tuhan. Berapi-api dengan Tuhan. Amin. Mau kurang apa firman Tuhan kita dengar di tempat ini? Kurangnya kita praktek aja, saudara. Ya, coba bikin program gitu dari dulu. Sebulan sekali ke sekolah-sekolah begitu. Jangan sendiri di sana. Bikin tim dan tawarkan ke kepala sekolah. Kami datang bawa tim dengan band lengkap melayani ngoni. Bisa nggak begitu? Ya, toh? Atau tunggu anak-anak muda itu bergaul sembarangan di sekolah. Ya, cium habon segala macam. Kan begitu kita punya problem. Ya Elisa. Kenapa Elisa dipanggil Tuhan di tengah masa sulit? Ya Elia aja nggak mampu lawan Isabel, saudara. Kok panggil Elisa, sudah. Tuhan lihat Elisa mampu patasin orang. Kenapa? Karena dia mau dididik melewati Yeriko, saudara. Di Betel tadi disebut, kamu tinggal di sini. Elia berkata, kamu tinggal. Enggak. Dia rela menerima penolakan-penolakan. Ditolak, dibentak. Rela terima. Kenapa? Karena dibentak, ditolak itu, apalagi oleh pemimpin itu, tujuannya kita berubah. Untuk jadi baik di masa datang. Bukan tujuan membunuh karakter, tidak. Ya, seorang pemimpin gak pernah marah, bentak atau apa, mengarahkan bawahannya atau anak buahnya. Itu pemimpin jelek. Karena kita ini siap jadi pemimpin besar di masa datang. Alkitab mengatakan, kitab Amsal, kebodohan melekat di dada anak muda. Dengan apa kamu bisa kebodohan? Dengan tongkat dan didikan. Baru bisa kebodohan berubah. Makanya lihat, kenapa Elisa mampu? Karena dia rela menerima didikan, rela dibentak, rela ditolak. Nah gitu. Nah ini, ya toh, betul tidak? Itu yang ketiga Yeriko. Yang keempat namanya Yordan, Sungai Yordan. Sungai Yordan ini dua peristiwa besar terjadi. Peristiwa baptisan dan peristiwa baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Sungai Yordan. Mereka berdua melewati, ya, dalam sejarah umat manusia, dua orang yang membelah Sungai Yordan. Pertama Yosua, kedua Elia. Tiga orang ya, tiga orang. Jadi pertama Yosua, kedua Elia, dan ketiga Elisa. Waktu Elisa balik, sungai sudah tersambung ulang. Dan dia belah lagi sungai ini. Nah, jadi sungai Yordan itu berbicara tentang kita lahir baru dan menerima pembaruan dari sorga. Dan kita praktekkan kuasa Allah yang besar. Dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang besar. Amin. Untuk apa? Mengatasi pengaruh dunia. Sungai Yordan gambarannya apa? Gambaran pertama tentang hal rohani adalah lambang rohani. Yang kedua adalah tentang hal-hal dunia menghanyutkan. Arus dunia menghanyutkan. Kita dianjurkan bergaul bersama-sama. Laki perempuan bergaul. Tapi dengar, jaga motivasi hati bergaul. Yang bergaulmu tidak kudus motivasi lain. Nanti dihinggapi roh najis, saudaraku. Nah ini. Sehingga
pemakaian Tuhan tidak maksimal. Ya, kita memiliki hati nurani yang murni dan cinta kasih yang tulus antar semua kita anak-anak muda. Bilang amin. Ini saudara. Kenapa saudara? Karena sungai ini gambarnya apa? Pengaruh dunia juga. Waktu Yosua diperintahkan Tuhan melewati sungai Yordan, ya, Tuhan beri perintah, suruh imam pikul tabut perjanjian di tengah-tengah sungai sampai semua Israel menyeberang, baru mereka itu dari belakang menyusul. Artinya apa? Hal-hal duniawi bisa ditahan, dihentikan oleh hal-hal surgawi. Amin. Pergaulan yang jahat bisa dihentikan dengan hal-hal yang baik dari sorga, namanya firman dan kuasa Tuhan. Niat yang baik. Amin. Kenapa kita perjamuan kudus, saudara? Ini hal yang baik dari sorga untuk menahan kejahatan di bumi ini. Waktu orang lemah, waktu kita kehilangan kasih sayang di rumah, dengar, ada Tuhan yang turun dari sorga, sayang kepada kita lewat perjamuan kudus. Amin. Betul tidak? Kita diperbaiki hidup kita, saudara. Kenapa? Karena melewati dunia ini kan banyak sekali pengaruh jahat. Nah ini. Didikan yang kelima adalah diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Yang kelima, ini poin yang keempat yang akan saya uraikan. Nabi Elia bertanya begini, mau apa aku berikan kepadamu, Elisa? Aku mau 2 bagian dari rohmu. Jawaban Elia, permintaanmu sukar, tapi syarat cuma satu yang kau bisa dapat. Engkau setia sama melihat aku naik ke surga. Kita manusia biasa, lemah, kurang, seperti Elisa juga. Dia nggak punya apa-apa, orang tua dia suka tinggal. Dia punya uang untuk pekerjaan, membajak sawah, dia sudah tinggalkan, nggak punya uang lagi. Ya, toh? Katakan seorang yang pengusaha, dia tinggalkan usahanya, atau dia seorang ASN, polisi, tentara, tinggalkan kesatuannya dan iring Tuhan. Sudah nggak ada gaji, saudara. Sudah nggak ada gaji. Jadi gaji oleh pemerintah atau apapun, gitu. Nah, gitu. Tapi dia bisa hidup. Kenapa? Nah, ini yang kedua yang dia minta ini, saudara. Disebutkan di urapi ini. Elisa berkata, 2 bagian urapanmu aku butuhkan. Sama dengan perkataan Yesus pada murid-muridnya. Engkau tinggal sampai diperlengkapnya kuasa tempat yang maha tinggi. Yesus nggak pernah ngomong begini. Ini ada uang selama pelayan 3,5 tahun. Kita ada tabungan untuk ngoni. Nanti ngoni beli makan, ngoni ini naik ojek. Enggak. Tuhan bilang begini, ini kuasa. Engkau jadi saksi Tuhan. Usir setan, sembuhkan orang sakit. Nah, ini sama dengan Elisa ini. Jadi anak muda mau diurapi lebih dari yang lain, engkau punya masa depan yang cerah. Kesusahan ada, tapi engkau cakap mengatasinya. Amin. Betul tidak? Engkau cakap mengatasinya. Masih muda, anak-anak umur kedemukan 3 orang seragam. Bisa. Kayak Samuel umur 2 tahun, bisa dipakai Tuhan. Kekuatan itu yang sanggup gunung tinggi dipindahkan, ya, atau diratakan, saudara. Penyakit disembuhkan, kesusahan manusia berhenti. Anak kecil, itu kedewasaan berpikir, saudara, muncul. Makanya Elisa berkata, 2 bagian rohmu. Nah, ini akibat dia meminta ini, syarat cuma satu, setia sampai melihat Elia terangkat ke sorga. Saya bayangkan ini setia, itu kata Immanuel. Apa itu Immanuel? Allah beserta. Ya, itu sama dengan kalau saya bayangkan begini, tangan Elisa dan tangan Elia di borgol, diikat sama-sama. Jadi di mana Elia berada, situ Elisa berada, kesetiaan itu. Jadi kita lihat di sini bahwa orang yang setia dengan Tuhan diurapi lebih. Iya, betul tidak?
1 menit saya panggil kakak Dede ke depan, sini. Ke depan. Coba ambil mic. Mic merah sana. Kau bersaksi 1 menit untuk adik-adik ini. Kenapa kamu ambil keputusan melayani Tuhan dan bagaimana prosesnya? Silakan. Kamera sana. Iya, puji Tuhan. Jadi saya mengambil keputusan melayani Tuhan. Jadi saya lahir baru itu atau mengalami zaman Roh Kudus kelas 1 SMP. Maka dari situ saya punya hati itu diubahkan di zaman Tuhan dan muncul satu kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan dalam prosesnya memang sulit sekali ya, karena berbagai macam keterbatasan yang ada, tapi justru keterbatasan yang ada itu jadi batu loncatan. Kenapa? Karena saya pikir sesuatu yang berharga tentu saja membutuhkan yang namanya proses. Jadi kalau ada hal yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik pemuda di dalam menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup ini, orang perlu kecintaan seperti yang dikotbahkan Pak Gembala tadi, cinta Tuhan. Karena kalau kita cinta Tuhan maka apapun rintangannya orang mampu melewatinya. Oke, pernah nggak jalan kaki dari Puncak Selamat sampai sini? Ya, pernah. Silakan. Jadi jalan kaki dari Madidir ke rumah di Madidir, teman-teman tahu tuh, jauh sampai di sini, dan itu bukan cuma 1-2 kali. Ada kenapa jalan kaki? Nggak ada uang atau apa? Memangnya ada doi. Nggak ada doi, bayangkan. Nggak ada doi, jalan kaki. Itu harga, kerinduan seorang yang cinta Tuhan. Betul tidak? Enggak ada santai-santai ya, iring tua enggak ada. Dia Elisa. Dia tinggalkan kebun, tinggalkan ya lembunya, tinggalkan alat pembajak, bukan cuma tinggalkan dia bakar, enggak ada lagi. Apa jaminannya? Jaminan itu kuasa Tuhan itu. Betul tidak? Amin. Silakan duduk. Makasih Kak Dede, ya. Jaminannya ke kuasa Tuhan itu. Nah, orang dipenuhi kuasa Tuhan nggak akan dia bisa takut. Ada masalah, no problem. Ini. Petrus tinggalkan jaring, tinggalkan perahunya. Dia bertanya kepada Tuhan, dapat apa Tuhan? Engkau tunggu kuasa kerajaan Allah datang kepadamu. 100 kali lipat yang kau akan dapat. Tadinya dia makan ikan, gak ada ikan. Waktu kuasa Tuhan turun, 3.000 orang bertobat. Orang bawa persembahan di muka, bukan kasih uang 2.000 rupiah, tidak. Bawa harga tanah dan sawah, taruh di kaki Rasul. Kita bukan motivasi melayani cari uang, tidak. Tapi jaminan seorang melayani Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati dia berlimpah-limpah. Kenapa? Karena kekuasaan semua harta bumi yang dikuasai oleh setan itu dikalahkan, dihancurkan, dan Tuhan memberi otoritas kepada orang diurapi untuk mengambil alih. Amin. Amin enggak? Lihat. Ya. Saya tahu Elisa pasti mendengar bahwa Isabel mengintimidasi Elia, dan Elia ketakutan. Saya pasti tahu bahwa Elisa tahu bahwa Isabel dan Ahab itu pemimpin yang jahat. Dia enggak takut. Dia bilang, berikan aku 2 bagian rohmu. Ya, toh. Dan terbukti Nabi Elia bikin berapa mujizat? 8 mujizat. Elisa 16 mujizat yang dia kerjakan dalam pelayanannya. Hebat. Kenapa? Karena hidup itu penuh kuasa. Makanya saya bukan sarankan kepada Anda saudara, saya perintahkan kamu, hai, haus akan urapan Tuhan. Baru engkau bisa berhasil dalam hidupmu. Mungkin sekarang engkau dianggap biasa-biasa di rumahmu, teman-teman sekolahmu, itu wajar. Tapi engkau harus membuat sejarah. Dulu saya banyak kali gagal, lemah dan tidak berdaya. Tapi kuasa Tuhan membuat aku bisa melakukan ini dan itu. Karena Tuhan dipermuliakan dalam hidupku. Nah ini perlu begini, kita harus mengerti. Iya toh? Itu tidak? Nah, dia merindukan urapan 2 kali tadi tersebaca tadi. 2 kali. Ya. Tuhan mau begitu. Karena standarnya apa? Kita baca satu ayat. Efesus ayat 19. Efesus ayat 19 mengatakan apa? Kata firman kepada orang percaya. Efesus 1 ayat 19.
Dan betapa hebat kuasanya bagi kamu yang percaya sesuai dengan kekuatanku kuasa. Betapa hebat kuasanya. Nah ini kejahatan bumi meningkat, silakan, itu pekerjaan setan. Tapi dengar, Tuhan itu Tuhan bekerja sepanjang sejarah umat manusia. Alkitab menjadi contoh sejarah, contoh kebenaran untuk kita. Bahwa kesulitan di setiap masa itu ada, tapi Tuhan selalu membangkitkan tokoh-tokoh iman yang hebat. Yang di dalam hidupnya, dia tidak butuh apa-apa, dia tidak cinta apa-apa, dia hanya cinta, kuasa, dan Tuhan yang dia layani. Dan orang itu akan dipakai Tuhan menentukan nasib banyak orang di bumi ini dari usia pemuda remaja. Begitu, ya toh? Sehingga kita lihat di sini saudara, apa yang dikerjakan Elisa? Saya catat ada 2 saja di sini. Yang pertama, Isabel dan Ahab dikalahkan, ditaklukkan. Ya, karena ini ada 3 orang, 2 raja dan 1 nabi. Isabel dibunuh. Cara bagaimana saudara? Dia jatuh dari jendela turun ke bawah, mati. Dan dagingnya dimakan oleh anjing. Bayangkan seorang ratu mati dengan cara hina. Itu kuasa Tuhan. Jadi jangan terlalu takut terhadap kejahatan bumi ini. Siapapun dia, mau dia pembesar, mau dia siapa, ya hidupnya semau gue, seenak-enaknya, menindas keadilan, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Dia akan berhadapan dengan Tuhan. Hidupnya akan berakhir yang tragis. Ini. Jadi kita anak-anak muda mulai usia muda belajar cinta Tuhan, belajar komitmen dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yang kedua dampaknya apa? Dia membuat 16 mujizat. Salah satu yang fantastis adalah menyembuhkan Naaman sakit kusta. Seluruh dunia tidak bisa menyembuhkan Naaman. Naaman seorang panglima perang tentara Aram. Kalau dia di Indonesia itu panglima TNI. Sakit kusta. Dan Raja Aram Ben Hadad memberikan rekomendasi dan uang harta kepadanya untuk dia pergi berawat di luar negeri bernama tanah Israel di kota Samaria. Dia datang pada Raja Israel berkata bahwa kamu harus menyembuhkan saya karena dia memang arogan ini Naaman ini. Ya. Lalu Raja Israel berkata, saya bukan Tuhan yang menyembuhkan. Elisa mendengar. Naaman lagi demo dengan pasukannya di istana. Elisa berkata, suruh dia kemari. Sampai di rumah Elisa. Elisa berkata pada pendeta pembantunya, suruh dia mandi 7 kali Yordan, pasti sembuh. Elisa melawan, Naaman melawan. Tapi waktu dia mandi, langsung tahir. Naaman kasih persembahan pada Elisa, dia tolak. Orang angkuh, orang sombong. Kasih uang kepada engkau harus tolak. Uang tidak akan membawa engkau bahagia dan damai. Jangan. Saya hamba Tuhan juga begitu. Saya tahu orang memberi. Tapi niat angkuh, niat sombong, saya akan tolak persembahannya. Kenapa? Karena dia akan Naaman. Dia tidak akan bertobat orang model itu. Ya. Lalu Naaman dengan rasa malu dia berkata, sudah saya mau ambil tanah segerobak ini saya bawa pulang ke kotaku dan aku bangun ruang doa, ruang ibadahku. Dan aku berjanji mulai hari ini tidak akan sujud menyembah dewa di sana Aram. Itu harga sebuah pertobatan. Elisa orang luar biasa. Doa saya hari ini agar semua kamu anak-anak muda, anak-anakku ini dipakai Tuhan. Amin. Menjadi pengubah generasi ini. Amin. Amin. Halo. Mau komitmen? Mau setia kepada Tuhan? Mau diurapi Tuhan? Ini penting sudah. Iya. Jangan kita generasi bikin susah lagi. Kalau sejarah keluarga kita turun-temurun orang susah semua.
Jangan orang bikin susah tambah. Kalau kita diizinkan Tuhan hari ini, waktu umur ini ketemu dengan Tuhan bertobat, mari bertobat baik-baik. Diurapi Tuhan baik-baik. Dan kau berjanji hati kecilmu, Tuhan, mulai hari ini saya mau hidupku diubahkan, nasibku diubahkan, jalanku diubahkan oleh Tuhan. Seperti Elisa ini. Dan itu terjadi dalam hidupnya, saudara. Ini. Ya, kesimpulannya begini, saudara. Setiap generasi ada masalah. Dan Tuhan biasanya matanya menjelajah mencari pria, wanita, anak muda yang pas untuk dia pakai. Yang punya karakter, yang punya kesiapan untuk Tuhan mau pakai. Biasanya Tuhan cari orang-orang yang suka menyembah Tuhan, suka mencintai Tuhan. Walaupun dia tidak punya apa-apa, tidak punya pengalaman. Tapi waktu dia mencintai Tuhan, suka menyembah Tuhan, maka Tuhan akan impartasi kekuatannya kepada orang tersebut. Dan di situ hikmat Allah akan bergerak. Kuasa Tuhan akan bergerak, bekerja. Dan Tuhan pasti menolong orang ini, saudara. Yang kedua adalah beri diri kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Jadi orang yang mau dibentuk, dididik, ditegur. Ada salah paham. Apa saja berkata, I'm sorry. Di kesempatan saya berubah. Ya, jangan menghindar ke sana kemari. Nanti engkau susah dibentuk. Jadi orang bebal. Ya. Orang bebal cirinya apa? Ya, selalu menghindar kalau ditegur. Dididik, ditegur. Itu menghindar. Memiliki tembok penyangkalan sudah. Oh bukan saya, dia yang salah. Itu ya perbuatan Farisi, sikap Farisi. Oh bukan saya, dia yang salah. Menghindar sana kemari. Tapi cari muka nomor satu, makan lebih banyak. Mari beri diri kita dipakai Tuhan. Amin. Amin enggak? Memiliki sikap kayak Yosua juga atau Kaleb di Alkitab. Mau dibentuk oleh, enggak rugi. Hidup baik dan benar. Amin. Yang ketiga adalah beri diri kita dan suka dari hati Tuhan. Saya mau diurapi Tuhan lebih dari apapun. Ya tujuan kita beribadah. Kita ini siaran langsung, youth maupun ibadah raya. Sehingga kenapa latihan itu penting? Karena bukan saja kita beribadah di sini, di dalam ini. Seluruh dunia nonton ibadah kita. Halo? Jadi tampil yang betul, yang yang terbaik untuk Tuhan. Dari hati yang tulus untuk Tuhan. Amin. Kalau engkau belum terampil belajar entahnya, mau dididik diajar. Begitu. Jangan terpunya niat begini, ini bukan ini bukan pertandingan. Bukan masalah pertandingan, masalah yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Lihat Kain dan Habel. Habel yang terbaik, yang excellent untuk Tuhan. Persembahannya. Yang terbaik bagi Tuhan. Kain asal-asalan dia. Ya. Mau datang ke Tuhan hati panas, asal-asalan saudara. Begitu. Kain menghadap Tuhan hatinya panas, mukanya muram. Ya, persembahan dia asal kasih begitu. Enggak diterima. Nah orang model itu biasanya dia tidak menghargai hubungan dengan Tuhan. Dia menghargai hal lahiriah. Dan ujung-ujungnya kebinasaan air bah menanti orang seperti itu. Karena itu kita anak muda ngerti, oh iya saya mau yang terbaik bagi Tuhan. Keterampilanku, kemampuanku, saya bukan melayani orang, tapi saya membawa orang datang kepada Tuhan. Amin. Ini perlu kita renungkan, lakukan yang terbaik. Ya, jangan kita putus asa karena kita baru sedikit, enggak. Sedikit ini kalau terang komitmen bermutu, Tuhan akan tambahkan jumlah lagi bertambah kuantitasnya. Amin. Dan sedikit komitmen, baku sayang ya, kalau ada sesuatu ya kesalahan, kita memaafkan, kita saling maafkan. Dan kita mau belajar, komitmen, punya komitmen di situ. Karena Tuhan mau tanam iman. Ada kan jemaat beli burung, tahu burung? Tunggu pohon sawit tumbuh dulu baru dia datang bersarang.
Ada kan begitu modelnya. Ada yang memang iman tumbuh, ya kerja dari akar bawah tanah sampai tumbuh pohon sayu besar. Kan perumpamaan begitu. Elisa ini, kenapa dia mengerti? Saya penentu nasib sebuah bangsa, bahkan nasib bumi ini. Kalau bumi nggak ada kebenaran, itu berbahaya. Maka dia rela meninggalkan semuanya. Dan dia ingin membuat yang terbaik bagi Tuhan dan bagi bangsanya. Yaitu bagaimana? Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia mau 2 kali diurapi. Dia mau yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga lihat, dia bukan dipuji oleh bangsa Israel. Dipuji oleh musuh bebuyutan dalam tentara Aram. Dipuji. Ternyata di Israel ada Allah yang Maha Kuasa. Itu kata Naaman sudah sembuh. Di seluruh dunia nggak ada Tuhan selain di Israel. Ini hebat tuh. Dari komitmen satu orang, petani lagi, yang biasa-biasa. Ini kalau anak muda di sini saya minta jangan main-main, jangan setengah-setengah hati. Yang terbaik bagi Tuhan. Tahu Pak teman, yang terbaik bagi Tuhan kamu harus lakukan. Amin. Harus yang terbaik bagi Tuhan. Betul tidak? Sehingga secara tidak sadar ibadah kita jadi kesaksian bagi banyak orang. Di sana ada mujizat, ada pertobatan. Lihat mereka memuji menyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Saya rasakan getaran urapan Tuhan mengalir lewat siaran ini. Ini perlu. Ya toh, kemudahan Tuhan pakai di zaman akhir. Ya, siaran langsung tidak dibayar, saudara. Hanya bayar apa tuh? Izin nggak ada izin, saudara. Coba punya radio, punya televisi, izinnya minta ampun. Berlapis-lapis. Tapi Tuhan lakukan hal ini untuk kita menginjil, melayani yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Yang terakhirlah setia. Setia dari hal yang kecil, Tuhan berikan hal yang besar. Amin. Amin enggak? Setia. Betul tidak? Yang main mesti setia, main satu alat, pindah lagi alat yang lain. Sampai mahir semua. Sehingga di sini juga buka sekolah musik. Untuk apa? Mengajar. Gereja lainnya hanya musik tunggal mungkin. Bisa. Kenapa tidak? Jadi berkat itu begitu. Seorang pemimpin mesti melahirkan pemimpin. Seorang pemain musik mesti melahirkan pemain musik yang lain. Jangan kita hanya tahu sendiri. Dengar, umur kita terbatas. Kegiatan terbatas. Mesti ada regenerasi dalam pelayanan. Sama Elia dan Elisa ini. Elia tahu usia pelayanan terbatas. Maka dia mesti menyiapkan Elisa menggantikan dia. Begitupun dalam gerak pelayanan kita. Ya, saya lihat di GBI di Kota Bitung ini. Ada gereja yang pemain musiknya bagus-bagus. Tapi kebanyakan masih tunggal musiknya. Karena tata gereja penginjil, gereja perintisan semuanya. Apa yang kita buat untuk mereka? Keahlian kita tularkan, kita ajarkan. Iya toh, betul tidak? Kalau buka sekolah musik ya bisa, kenapa tidak? Iya toh, walaupun terang otodidak kan terang materi ajar kan bisa ajar YouTube dari tutorial kan ada tuh. Punya mental ke sana, ajar orang. Saya ini GBI di Kota Bitung, saya jadi penasehatnya. Karena saya itu mantan ketua wilayah di sini. Saya mantan juga wakil ketua 2 di BP Desa. Nah, dipilih sekarang jadi penasehat. Apa kita buat, kita tawarkan kepada mereka. Ini perlu terang sadar, pikirkan itu. Jangan punya gereja mau ingin ia menang sendiri, hebat sendiri, Allah. Itu bukan gereja, namanya itu Menara Babel, saudaraku. Ingin hebat sendiri, ingin menang sendiri. Tapi gereja ingin memberkati, menularkan ilmunya, pengalamannya kepada orang lain. Tapi teranglah diri kita dulu, kita baru mutu dulu, teladan dulu. Kayak Elisa, betul tidak? Nah, iya toh? Bagaimana? Mengerti? Ya. Perlu kita renungkan ini, menjadi doa kita, pergumulan kita.
Ini orang bilang menuai bersama-sama. Sehati menuntut amanat Allah. Sehat itu apa sih? Itu slogan doang. Orang sehat itu, tapi kalau hanya kuncudu, gimana sehatinya itu? Punya makna. Ya, orang sehat mesti murah hati. Betul tidak? Murah hati itu luarkan apa yang dia punya. Keterampilan apa? Main keyboard, ajar. Ya, main biola, ajar pada yang lain. Kayak Rafa begini, engkau tahu main biola, engkau mesti ajar temanmu main biola. Supaya bisa musik lengkap, punya target. Bulan depan sudah ada tim lengkap, ada biola, ada bass, ada gitu. Kalau engkau titularkan ilmumu, engkau sendiri yang tahu, yang lain, ya mana tahu. Itu contoh. Ngerti enggak? Privat aja. Iya toh? Enggak ada orang lahir bodoh, katakan amin. Kasih tahu, engkau bukan orang bodoh, ayah bilang, cuman belum belajar, dan belajar engkau pasti pandai, ayah bilang. Amin. Semua orang lahir punya otak, punya hati, punya pikiran. Dan kalau dia mau belajar pasti pandai, walaupun dia nggak ngerti. Paksakan otakmu, Tuhan, buka otakku untuk aku mengerti. Saya selalu berdoa bagi Tuhan, buka otakku, aku mudah paham. Beri aku hati penuh pengertian. Sehingga apapun bisa gampang mengerti dan lihat, oh ya begini ikuti. Itu begitu. Yang pas terkadang, aduh kita kok mengantuk bawaannya, nggak bisa belajar, ini kita begini. Itu orang-orang nggak ngerti dunia, saudara. Kita punya Tuhan yang buka otak manusia, bilang amin. Ada dua orang ke Emmaus, ya, otaknya tertutup. Tuhan buka pikiran mereka mengerti firman Tuhan. Murid-murid Tuhan buka pikiran mereka mengerti firman Tuhan. Begitu anak youth di sini, ya, coba semua taruh tangan di testa begini, ayo semua. Bilang, Tuhan buka otakku, bilang, buat aku mengerti, buat aku pandai, dalam nama Yesus. Amin. Gitu. Sudah. Taruh tangan di hati. Tuhan jamah hatiku, buat aku paham, buat aku bijak, buat aku penuh kasih, penuh belas kasihan. Roh Kudus meneguhkan hatiku. Bilang amin. Begitu. Ya, nanti semua pandai semua. Iya tuh. Angkat tangan dua-dua, angkat tangan dua-dua. Ayo, angkat tangan dua-dua. Tuhan berkati tanganku, buat aku terampil bekerja, terampil melayani. Dalam nama Yesus, diberkati tanganku untuk memberkati bumi ini. Amin. 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 Nah gitu. Ayo, taruh tangan dua biji mata nih. Nah. Tuhan jamah biji mataku, buat aku memandang hal-hal yang kudus, hal-hal yang mulia, buat aku pandang dan mengerti dalam nama Yesus. Ini, mari pemain musik ke depan. Kita akan menyembah Tuhan dan Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya
padamu ya Yesus.